Dan inilah dia para pemain, 10 pemain dari kedua tim akan berada bersama satu sama lain. Bigetron Alpha sebagai first picknya dan Alter Ego sebagai second picknya. Alright. Oke, kali ini YP bersama dengan Baby Shark kita bakal bareng-bareng ngedraft nih. Nih kira-kira dari Bigetron Alpha udah ngamanin Esmeralda dan juga Angela, Alter Ego, Uranus. Nah, kenapa menurut YP Angela dan juga Esmeralda diamanin sama Bigetron? Jelas sama Esmeralda. Yes. Karena ibaratkan kan Angela itu bisa nambah kekuatan power satu hero ya. Nah dia kalau misalkan jadi dia mau pilih hyper stroke Link atau apapun Roger gitu, dia bagus nih di combine. Punya global presence juga kan, dia bisa nge-backup, follow up-nya juga cepet banget ya Do ya. Terus dia ada mini CC-nya kayak slow-nya. Oh, puppet string-nya ya? Puppet string-nya. Oke. Itu bagus. Tapi sebenarnya penasaran juga ya, ini juga Roger masuk ke dalam band hampir banyak banget lah di setiap match-nya. Mostly. Iya, kalau nggak di band di backup kan ini emang bener-bener core atau carry terkuat di Maeta ini. Ya yang boleh gitu si Roger salah satu yang paling kuat sekarang. Tier S lah ya? Tier S. Salah satu. Berarti ada yang lainnya dong? Ya, Yang seangkatan gitu? bukan seangkatan kali. Cuma dua itu berarti yang lagi hot ya? Ya mungkin sih depan dari pandangan. Baby Shark nih, pas banget nih, player Angela juga nih dulunya, bener gak? Iya. Nah, untuk di meta sekarang nih, Angela, apalagi match EVOS, itu bener-bener gak keluar sama sekali. Nah, dengan permainan Angela ini, apakah memang se-impact itu besar? Walaupun udah kita dikasih tau sama Kido, kalau dia menambah satu power, tapi terkadang, walaupun udah nambah satu power, masih belum efektif juga di tim fight. Sebenarnya tuh yang spesial dari Angela itu dia nggak cuma nge-support tapi dia juga half match. Jadi dia kalau di build match itu sakit banget. Kayak aku waktu itu pernah build match, dia bahkan bisa solo kill offlaner waktu itu ya. Aku kan main offlaner. Ya, makanya Angela kan dipakai offlaner. Oh, jadi untuk sekarang Early-nya juga kuat ya. Menurut Baby Shark, sideline atau di support? Offlaner apa support? Tergantung draftnya juga sih ya. Masih fleksibel. Masih fleksibel ya sebenarnya. Fleksibel banget sih. Tapi dia kuat sih. Oh ya, dia kuat ya intinya ya? Ya nggak cuma Angela juga yang kuat, tapi Barat selalu menjadi priority band pula dari match-match yang berlangsung. Dan Selena menjadi Udil. Selenanya nggak dilepas ke Udil. Ya, itu dia. Selena nggak dilepas ke Udil, tapi Udil Dapet berkesempatan punya Cangge. Cangge, Nah, kan? punya Parsa, ya, iya sih. Valir, Valir. Tapi kayak kalau Valir nih, kalau dengan meta-meta sekarang nih, correct me if I'm wrong kalau bahasa Cemiwiu. Inggrisnya. Cemiwiu. Cimiwi. Valir agak kurang kompatibel, lebih ke arah situasional, kondisional. Kalau menurut gua gitu, bener nggak untuk para gestar kita? Valir itu untuk saat ini. Benar. Betul sih. Tapi kemungkinan draft kali ini dia bisa pakai Valir Kenapa, Pe? alter karena menurut gue si Udil sering banget kan kayak Valir di regular season. Bener-bener. Dan dia tuh selalu dia pick itu kalau misalnya musuhnya kayak ada Selena. Karena pas kalau level 4 dia bisa counter Selenanya sih. Oh gitu. Kayak misalkan kena stun sengaja kena panah di bait terus dia ulti balikin. Oke, oh jadi kayak diam, Ya, pas disamper sharing torrent ya? Ya, ya. Skill 2, kalau kata pro player taunya skill 2. ya kan? Ya kan? Sering kalian. Wow, dipakai ternyata. Dari kemarin ya, sumpah gestarnya dari kemarin tuh emang pinter-pinter. Oh ya jelas dong. Luar Masa kita biasa yang loh. kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng ini. Emang MPL Quickie ini keren banget loh. Soalnya si Psycho nebak baru saya draft pick, gak nyampe 1 menit kejadian. Bener, inget gak Bude yang dia bilang nge-pick Jauhead, nge-pick Selena buat ngerusuhin, bantu rusuh kalau Jauheadnya maju. Iya, Itu dan benar ternyata tapi bener kan. Dan sekarang dengan adanya Valir di tangan Alter Ego, mungkin hero-hero rusuh kayak tim BTR nggak bisa enak masuk, bisa didorong mundur ya Do. Seperti yang Gido udah bilang, dengan ada Hilda, Selena, bahkan Yuzong, ini 3 hero yang nabrak, seruduk-seruduk gimang. Dan ini ya, kalau Alter Ego mereka udah punya 3, mereka ngebuang banyak banget hero core dari BTR Alpha. Ada Lancelot, Iya. ada Roger juga. Ini sih pas Pilihannya semakin sempit ya. Pas banget ya. Kalau Alter Ego misalnya bagus sih. Alter Ego bagus ya. Pas Ya. banget soalnya ada Hilda kan. Dia musuhnya Selena Hilda terus dia pick Jauhead sama Valir ini bagus banget. Jadi kalau Boleh misalkan jelasin Pe? kayak misalkan mereka mau main invade nih, dari segi Hilda kan sekarang pasti masuk ke jungle kan. Oh nggak mau Nah, wajib. ya kan. Terus si Oke. Murphy-nya tuh bisa ngelemparin Hilda aja balik. Jadi nggak sempet makan kumpul. Nggak sempet Nggak nggak sempet invade terus. Wih seru sih, tapi kalau ngelihat drafting seperti ini ya, Kido sama Sherlyn, ini menurut kalian siapa yang bakal memenangkan game yang pertama? Harus di pick ketiga nih kalau kata Bude Monster. Ini Harus, peraturan di
Bebas 40-an yang nangkep nih dari tim BTR. Aku Kalau bakal dari Oci? beda sama yang lain. Alter ego. Heh, Kok godongnya tak tahu ya? kamu mau pilih BTR Alpha sama Alter Ego pasti bakal sama sih. Ah, kenapa bang? Ya dua-duanya udah ada jawabannya. Lah iya bener juga. Iya, soalnya kamu jawab tim itu. Ya udah, aku alter ego. Aku tuh suka sebenarnya lebih suka gameplay Jawhead sama Link. Bukan karena valirnya, memang kalau kata IEP kan emang valir, emang benar ya. Emang pro player beda ya, pinter ya. Kalau aku lebih suka Link sama Jawheadnya. Jadi Oh. bisa combo cobro kalau kata. Bener, enak banget mereka mau nge-pick off juga begitu apa kalau mau main rusuh ada si valirnya. Tapi ini kita nggak harus ngeliat lagi early game seperti apa si Linknya bisa bebas atau tidak. Itu akan yang menjadi permasalahan dari Alter Ego. Mereka harus bisa ngelindungi soalnya ada Selena, ada Hilda, dua hero yang bisa nge-invade buff milik Link. Jadi caranya gimana biar buffnya itu nggak kecolong sama dua hero ini? Kan mereka suduk banget kan? Konong boy mainnya. Selonong. Konong boy tabrak game. Yang susah di BTR semua eventnya. Oh gitu? Iya, karena kalau misalkan Johan sama Valirnya untuk defending bas aja pas yang buff itu Hah? udah susah masuk mereka dua itu. Di bubu di dede. Apa? Aku mau nanya. Itu siapa yang joget-joget? Itu Bukan. bukan aku kan kemarin. Oh iya. Ini aku mau nanya nih. Ini kalau misalnya begini posisinya nih kan ada dua hero ke belakang nih EP ya. Itu valirnya nih kemungkinan besar nih nggak aman nih Pe. Ah, Gimana tuh Pe? Karena opsinya Jawheadnya pasti ngelindungin core-nya dong. iya, tapi kalau mereka mau bunuh Valir kan harus call ini. Harus sebenarnya Yuto pakai naga, terus Hildanya harus masuk pakai ulti ya kan. Iya. Nah, nanti ketika di warpun skillnya BTR pun habis, ini pinternya Alter Ego pakai mereka main doang kok sekarang. Wah, Oh, Cuman ada yang nggak kaget. disangka-sangka. ini nih. Nggak disangka-sangka kan? Desain Litsu baby serak dru. Bagaimana kamu memilih Bigetron apa dan ada Jilong di sana? Kan baru di revamp di Project Next. Ah, iya, makanya. Iya. Ini namanya surprise attack mother father. Aku Bapak sebenarnya Ibu. ada expect sih karena mereka pasti nyimpan secret untuk playoff PTR. Banyak banget yang ditahan-tahan dari kemarin. Jungler. Serem. Jungler, Ini ya. mah Serem Rainbow. Ini mah temen gue suka make nih. Temen gue suka make. Analis kita ya bawa Zilong. mana ya. Nah tuh, Cornet. Cornet suka make. Sama kayak bawa. Iya, junglernya tuh di partian aku Cornet. Oh. Nih, kita Menang nggak? lihat. Menang nggak? Ah, benar. Oh, benar ya? Kita adalah orang-orang cupu, Pak. Iya, tapi jadi menarik sih ketika ada Jilong masuk di sini di match pembukaan hari yang kedua. Berani sih. Game pertama. Keren sih. Oh, itu lagi nyangkul. Skill yang bolak-balik. Oh gini. Oh, yang bukan ini. gini. Cungkil. Cungkil. Nyangkul ya. Nyungkil ya, tapi inilah dia dari Quickie Prediction kita. 3 orang memilih Alter Ego dan hanya 1 untuk tim BTR. Tapi buat kalian yang lagi di rumah, kalian juga bisa ikut prediksi dengan membaca di kolom komentar dengan hashtagnya masing-masing. Apakah hashtag BTR win atau hashtag Alter Champs. Alter Champs? Yes, Alter Champ dan tapi Bude Monster kayaknya para gestek itu udah gak sabar, kita langsung lempar aja. Papua dan juga Cornet, take it away. Oke, terima kasih banyak para monster. Jarak-jarak pas akhirnya kita melihat ada hero-hero yang cukup menarik di sini. Ada Zilong ya, yang akhirnya di pick di playoff FPL IDC season 60. Seneng banget ya ampun ngeliat Rainbow pakai Zilong nih ya. Siapa yang akan dicongkel-congkel di salto belakangin nanti ya. Dan pastinya untuk pendukung dari Bigetron dan juga pendukung dari Alter Ego, jangan lupa langsung jangan di kolom komen dengan emote tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang berlaga. Plus likes-nya yuk kita tembusin rekor-rekor yang baru. Yes, benar sekali. Dan tampaknya dari Hilda ingin mengamankan itu Wonder terlebih dahulu, dan dari Rainbow ini emang menarik dengan permainan Zilongnya jadi jungler Pai. Mau mencoba Pai untuk ternyata ya. juga. Ada Leo Murphy juga di arah mid lane. Ini cukup menarik juga dari draft Alter Ego, bisa dibilang dari side-nya Pai-nya memakai Baxi ya, Iya, bukan Pai-nya hero-hero memakai yang Baxi ya. yang benar-benar bisa nge-damage juga atau ngaruh musuhnya, lebih ke ya, tahan badan, durability-nya juga cukup besar dan akan mengganggu juga. Apalagi Dreams kita tahu bermain Hildanya juga sangat amat menyenangkan. Selonong. Nengik juga mainnya. Teknik juga deh ya. Sementara Man ada di bagian atas untuk langsung berhadapan dengan Pai, Udil dan juga Murphy ada di bagian tengah. Dreams masih lalu lalang ya mencoba untuk mengganggu. Ada Abyssal Row yang dilemparkan ke Aye menemukan hasil, tapi Pai kita lihat aja 2 bar SP sedikit lagi SP-nya masih bisa bertahan. Gak ternyata dan first blood-nya diambil. Yes, diamankan oleh Hengki. Seperti kita tahu juga di beberapa waktu lalu Ya. Hengki sempat bilang Apa itu? kalau dia ingin bisa bilang
arah belakang Pai. Ada Udil juga mencoba untuk membantu menjadi naga. Pai-nya masih cukup tebal dan naga dari seorang Matt masih hanya berputar-putar dan balik lagi ke arah belakang. Sedangkan di bottom lane-nya sudah Meteor Shower, ada Lurfi yang sekarang masih bisa survive balik ke arah belakang. Iya, masih Meteor Shower yang masih belum on point. Lalu tadi kita lihat aja Mat dengan Silong yang kemarin yang merebut MVP di saat menggunakan Yuzong. Ini akan berbahaya sekali. Akankah hari ini dia bisa mengobrak abrik pertahanan dari Alter Ego? Kita lihat aja bersama-sama. Yes, Wan-wan nih. Yes, masih coba untuk farming aja dari good lane-nya. Udil. Terus Papito aja. Oh, sharing Tori dan sangat amat cantik dari Udil. Tapi lo Murphy tidak berhasil menjangkau dari Rainbow-nya, dilempar injektor. Ada arrow juga masih bisa digocek begitu saja. Leo Murphy ada Sally Boy, tapi energinya sedikit banget. Tidak ada yang mau diajarkan, mau Tempest of Blade kurang sepuh dalam didapatkan oleh Sally Boy dan Rico Boy, tapi Rainbow-nya langsung menyodok, ditusuk ke arah jantungnya. 1-1 alay. Pai-nya pun menghilang, tapi langkah yang dilakukan Pai juga sangat baik guna untuk melindungi. Argo Turret tadi langsung mengarah ke Sally Boy ya, makanya dia langsung masuk ke bagian dalam, ngebadarin langsung karena sama momennya di saat dia mengeluarkan Tempest of Blade, mendarat bisa aja langsung tertembak atau jadi sasaran empuk. Yes, benar sekali. Turtle sudah mulai muncul juga, belum ada yang untuk invade arah turtle-nya. Cuma ada Leo Murphy. Oke. Coba untuk menjadi ward di sana. Coba untuk memberikan vision lebih untuk teman-teman Alter Ego menuju level ke-7 dari seorang Linya. Ini mirip-mirip juga dari Rainbow yang farmingannya cukup baik ya. Jungler Rainbow. Jangan Rainbow. Rainbow kemarin juga udah mengemban tugas baru dia menjadi jungler, tapi ada pertukaran posisi ya. Pai kali ini turun ke bawah, Ahmad berada di bagian atas, Leo Murphy masih jalan aja sendirian ketemu dengan Dreams, tapi belum ada silaturahmi yang baik, mereka belum mau teguran ya, pisah lagi nih. Cabut lagi. Mulai ke arah turtle di arah atas. Beach Boy, Sally Boy yang mirip Circle Glider. Tiba-tiba ada naga di sana dimajuin lagi, tapi tidak ada full optimis dan lebih milih untuk balik lagi ke arah belakang. Emas kan dia dapat solar. Buset, masih mencoba ke arah turtle. Ada Leo Murphy, ada Dreams, ada Arrow yang terkena blink, tapi ada injektor langsung aja begitu saja dan tampaknya Selenanya yang harus ditumbangkan dan turtle-nya akan didapatkan oleh Alter Ego. Masih ada retribusi yang diamankan oleh Sally Boy. Benar sekali, KYY pun menjadi korban akibat pertempuran di area Turtle. Turtle juga berhasil diambil oleh Alter Ego di bagian tengah. Dreams-nya mulai tertangkap, akankah dia bisa bertahan karena di bagian belakang punggungnya dibakar, bajunya kebakar, udah mulai panas, tapi Brans langsung hadir untuk memberikan recover. Leo Murphy, Alter Ego, go. Ini dia, Leo Murphy sudah mengeluarkan tas-tasnya di awal-awal, mencoba untuk nge-baiting juga dari top lane, sedangkan dari mid lane-nya masih mencoba untuk bersihkan minion saja dari seorang Rainbow-nya dan Link-nya mencoba untuk mencari farmingan dan balik lagi ke arah blue buff ya, dan mencoba untuk dapat mid turret-nya. Alter Ego, go, injektor Rainbow mencoba untuk menyodok karena Leo Murphy-nya diajar begitu saja, tapi tampaknya didapatkan dari top lane turret-nya oleh seorang Ahmad Nurul Maman. Wah, Ahmad Nurul gabungan ya Pak ya? Gabungan. Ahmad Fen Nurul berarti, sementara Pai berubah menjadi bandal berputar. Alter Ego, go. Aleo tas Murphy corner tertangkap dia dalam dimatiin aja. Meteor Shower dia panas banget, pahit banget, tapi Pai masih sangat kuat. Masih sangat kuat dengan mengangkat keteknya dari sana pelantari emas ya, shieldnya melindungi dirinya di arah dia dimasukin, ditusuk sama Rainbow untuk dari depan, lalu dicokal ke arah belakang dan langsung dapatkan poin killnya malah. Langsung tercolok pinggangnya, ginjalnya pun langsung bergeser. Wan pun harus menunggu respawn ya. Sementara Udil membakar-bakar aja di atas, ada pertempuran dan Tempest of Blade langsung dikeluarkan, ditabrak langsung. Udah ada berapa yang terjadi, tapi matnya harus hilang. Benar sekali, langsung didapatkan itu saya di-secure oleh seorang Baxia dari seorang pemainnya. Meteor Shower hanya untuk bersihkan. Ini dia kontek, lihat Itu dia Johan yang mati kali ini harus itu. dipanis di arah tengah. Itu dia Leo, tas harus respawn kali ini, harus menunggu respawnnya karena tertangkap, dimandiin, tercolok dengan abyssal arrow, dan semuanya pun seperti akan reset kembali dan ada game pause. Ada pause yang Apa sih terjadi yang ini. pause? Benar-benar 6 menit yang penuh Cukup dengan berdarah ya. yes, penuh dengan in game-nya. Berarti kita sudah masuk melihat dari Turtle juga sudah mulai muncul di arah bottom lane. Dari Pai di arah atas hanya untuk zoning saja, farming dapatkan item lebih. Sally Boy
dipaksakan oleh bawah ya tidak boleh dipaksakan. Mencoba untuk lompat lagi dan balik lagi ke arah belakang. Sugar Sally Boy Glider masih bisa survive mulai. Itu dia Sally Boy-nya masih bisa selamat walaupun ada sebuah aksi pemaksaan yang dilakukan, kehilangan momen, untungnya bisa dibalikin tapi tercongkel kali ini. Sampai sopletnya tepat waktu dan dia pun tidak selamat. Langsung didapatkan oleh seorang Zilong. Benar-benar langsung nge-burst banget damage-nya. Dan tampaknya juga langsung dipakai tadi ya untuk execute-nya. Makanya benar-benar langsung kayak shock banget tadi di arah atas. Masih bisa menggocek Abyssal Row. Ini dia ada Lord Campfire mandiri. Langsung aja kita lihat Lordnya udah hadir. Rainbow-nya di bagian tengah masih santuy. Ada Leon Tastas Murni harus pergi dengan Jackonnya. Malah tercapol kali ini dicongkel. Bisa kalian Murni pergi dan bisa ternyata. Dan kalau kalian lihat teman-teman dari networknya tidak berbeda jauh, bahkan sama, tapi poin killnya 73 karena turretnya didapatkan lebih banyak juga dari teman-teman Alter Ego Man yang bukan Mat Solar. Dia sakit banget Pai. Itu apaan baksianya solo kill melawan naga yang belum berubah menjadi naga malai. Apa-apaan Pai? Solo kill terhadap Yuzong. What? Itu ban dalam nabrak-nabrakin doang. Berhasil loh. Itu shieldnya berduri kayaknya Pak. Iya Pak, shieldnya ampun-ampunan. Namun Leo Murphy kali ini bertemu dengan Kaye langsung mundur. Dan lagi-lagi ya di arah mid ini susah banget kayaknya untuk push karena ada shower dari seorang Ki. Tapi Rainbow terkena stun dan siapa? Ada Ahmad, ada Udel, ada Murphy, semuanya lengkap di sana. Dibalikin lagi. Di sana tidak aktif untuk talent dari seorang Sally Boy-nya. Killing spree-nya nggak aktif sehingga darahnya tidak nambah 15%. Benar sekali, tapi Rainbow mendapatkan sebuah damage yang begitu banyak jadi bulan-bulanan. Untungnya ada Meteor Shower untuk menghilangkan satu wave minion, tapi di bagian atas satu rombongan kembali hadir guna untuk bisa merobohkan. Abyssal Row pun belum mengenai ke arah siapapun. Udil ambil posisi untuk bisa nge-backup pergerakan Ahmad. Melindungi turret pertama di arah tengah sejati, melindungi sang kekasih. Apapun yang terjadi, walaupun ada serangan dari sana sini, tetap dipertahankan biar tetap kokoh bertahan sampai akhir. Kokoh bertahan hingga akhir zaman ya. Itu tidak boleh rubuh pokoknya. Pakai Meteor Shower nih tadi emang di standby kan aja, tidak digunakan untuk ke arah hero lawan, tapi untuk wave minion agar tidak bisa masuk. Menuju ke arah Lord yang harusnya di sana. Sudah mulai kontes. Terstam di sana. Babar tersisa 1 bar setengah. Ada Drift, ada Naga, ada Retribution. Siapa yang mendapatkan? Jadi dia darling mendapatkan itu muka Ward itu. Dan itu dia aduh, nampaknya mereka harus mengundurkan diri. Gila. Dari Mama Bosan Hilda. Itu dia, dan Jauhead pun langsung hilang. Tapi untuk Sally Boy kali ini bisa nggak dia mendapatkan blue buff ya? Karena momennya pas banget. Tapi Ahmad udah kembali hadir, Brans diusir mundur. Sally Boy berusaha untuk mendapat blue buff ya. Masih ada 3 buff, dia jatuh. Tempest of Blade pasca momen dia. Tapi ternyata siapa yang akan mendapatkan blue buff tersebut? Didapatkan sama seorang Ahmad kayaknya. Yes, Ahmad dia yang nge-secure blue buff ya. Link tanpa blue buff. Ini akan menjadi game yang cukup berat untuk tim fight-nya. Apakah mau di kontes, mau di invade? Ada Rainbow, masih ada Retribution juga. Langsung dicongkel ke arah belakang, diumpetin di arah rumput. Baik sekali oleh seorang Rainbow dan pasti diamankan oleh Rainbow. Benar sekali, dan Meteor Shower-nya kembali untuk tidak memperbolehkan siapapun masuk area mid lane. Tapi Ahmad sakit banget menyisakan 2 bar HP. Ada layang-layang naga langsung aja terbang dan kali ini akan mendarat ke bagian bawah. Seri turretnya cakep banget dari serang Udil, melindungi Maman tadi dan ditempel terus-menerus. Enggak boleh sentuh Maman, bukan murim, enggak boleh lagi didorong masuk. Nggak boleh deket-deket sama Maman. Tapi Leo Murphy pun terstun di bagian tengah. Belum ada tas-tas yang terlihat lagi ya Kornet ya. Benar sekali, sudah mulai fokus tampaknya dari kedua tim. Jadi Rainbow juga hampir level maksimal di sana. Coba untuk di arah bawah bersihkan impiannya besar, tapi hanya ini Lordnya masih berwarna ungu janda. Tidak ada skill tambahan untuk mendapatkan turret pastinya, dan darahnya juga atributnya tidak sebesar ketika sudah di enhance.
Itu dia. Tapi sekarang sudah menit ke-13, mungkin saat lagi ya mereka akan bertarung lagi dengan Lord yang akan hadir. Sementara itu untuk beberapa player mereka pun masih bermain pasif, belum mau, tapi Baxia akan bertemu langsung dengan Pai. Nah ini dia, Rainbow akan bertemu dengan Pai, dilemparin ban tapi masih bisa kabur bagian tergocek. Rainer sudah dapatkan menuju ke arah kucing dari seorang Silong ya. Ahmad dikejar, lihat untuk experience sudah mulai dipecah di sana. Aseli Boy tanpa dia berubah, tembak plate karena Dreamsnya, tapi Devious Sword ke arah belakang. Nilai terbakar. Ih, pedas banget dan flicker dari seorang Dreams yang membawa Bibi Bodo untuk seorang Udil. Dreams sekarang terkena stun, dibalaskan saja oleh Pai. Aseli Boy, Miss Boy sekarang belakang tidak mau memaksakan karena berubah. Via sudah mulai muncul. Benar sekali, belum muncul, objektifnya berubah, tidak mau memaksakan keadaan. Recall beneran nih. Kalau tas panjang berarti Recall. kalau tas Atasan menang, lagi menang berarti. Lagi menang. Lagi menang. Kalau lagi didegan biasanya nggak jadi. Se-ejector yang mana yang mau dilempar terlalu depan di mortality, dilempar ke arah belakang, langsung dari Bushian siapa yang dapat, ternyata dari Rainbow masih mengamankan Silong ya. Sudah level 15 juga 5-1-2 ini saya kangen Skype. Cuman Silong level 15 full equipment sekali colok. Oh benar ya. Ini anaknya udah di rival. Aduh dulu zaman belum di rival, belum main sama Skype. Ini spamnya terus sampai 2000 juta miliar game selalu. Gas, Silong, gas. Berapa ribu match, gas. Banyak aksi salto-saltoan berarti kalau di Land of Dawn ya. Kalau memang Silong zaman dulu, tapi untuk sekarang Painya jalan sendirian. Ahmad juga udah ada Little Wonder yang mengikuti, atau untuk movement speednya pasti akan bertambah di bagian bawah. Hilda berusaha membereskan satu weapon, tapi di bagian tengah ini memang benar-benar susah banget ditumbangin turretnya ya. Fondasinya kuat banget. Yes, Lord dari Hans. Nah, muncul juga. Mulai di zoning oleh Luffy. Ya. Double play nih dari Sally Boy. Walaupun poin kira nggak banyak, tapi kayak dia melakukan tugas dengan baik, melakukan split push dan juga mendistract. Pikiran dari sudah mulai Oke, dan Lordnya pun kembali langsung dihajar. Udah ada Ahmad memberikan Aduh, tembakannya, kena tapi terstun Valier, langsung Valier. Udil di area mid. Untungnya masih ada backupan langsung dari Leo Murphy, dan Meteor Shower pun kembali dikeluarkan. masih untuk melindungi di arah tengahnya. Ya, benar-benar langsung dibersihkan begitu saja Meteor Shower-nya. Jobdesk utamanya di arah tengah, selalu membersihkan clear minion wave-nya di arah tengah, nggak boleh tersentuh walaupun tinggal sedikit lagi itu turret-nya di outer turret-nya. Turret Ya, pertamanya Detection. Oke, berhasil. Dan mati. Ya, ini dia, tapi makin di bagian tengah baru aja masih melakukan sebuah pergerakan. Udah ada Meteor Shower yang dikeluarkan juga, tapi Pai sedikit lagi HP-nya. Repetelah sudah dikeluarkan. Akankah dia bisa bertahan? Langsung dicolok, dibalikin begitu aja, dan Pai pun harus hilang. Yes, benar sekali. 4 melawan 5 kondisinya. Apakah mau ke arah Lordnya Rainbow mencoba mengamankan dulu dan terkena saja Murphy banyak ditinggal ke arah belakang, tapi di bawah juga masih diincar. Dreams yang membawa Bibi Bodo ke arah sana Murphy ya, tapi langsung sama Bepot dipaksakan itu saja. Mungkin akan kehilangan yang berkali boynya juga sekarang, dan masih bisa survive. Leo Murphy gak bisa tahu di sana, dan di sini Ahmadnya langsung keluarkan ultimate yang ada sana Rainbow dan Bobtech-nya. Aduh. Gak bisa. Silong still survive. Oh my god. Ini mimpi buruk untuk teman-teman Alter Ego, karena ada Lordnya akan buka bebas untuk teman-teman dari Bigoton Alpha. Benar sekali, 3 down dari Alter Ego. Crossbow of Tank yang sedikit lagi bisa mengambil nyawa dari Silong, tapi ternyata Silongnya masih still survive, dan dia pun masih bisa berkelana, malah bisa membalikan keadaan. Yes, benar sekali. Nah, ini jadi login ke dalam game. Draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya login di tanggal segitu. Tapi untuk sekarang jangan lupa like-nya langsung ditancapin, bro. Gas, like, share, kasih tahu teman-teman kalian untuk motivasi juga. Kita akan langsung masuk ke gamenya. Dilihat di arah bawah, Lordnya sudah mulai berjalan. Dan seperti biasa dari seorang Mat Solar di arah atas mencoba untuk split dia sendirian dan langsung dibersihkan juga sama seorang Sally Boy. Ini akan menjadi push untuk teman gitu. Kira-kira siapa yang dapat? Kayaknya Sally Boy dapat. Kayaknya sih, kayaknya. Tepat waktu sekali. Tunggu dia turun, masih di atas, masih belum kelihatan tuh. Oke, sementara itu untuk kali ini kita lihat aja siapa
yang akan didapatkan. Five menjadi lini depan. Iya. Dia lempar karena Redbonya Ansabel Force ke arah seorang Bransia. Langsung lompat. Incar Leo Murphy-nya. Oh, Magen Trajannya mencoba untuk mengincar karena seorang Bransia. Mencoba untuk bertahan. Ada teknik di muka Mega War dan Dragon yang sudah membuka ulti dia. Sana dia masih survive. Dan tampaknya menjaga jaraknya tidak boleh sampai tershutdown karena dua dari Alter Ego langsung hilang di team fight barusan. Benar sekali. Ini dia udah ada dua Rainbow langsung aja menjadi Usain Bolt, jadi pelari tepat di dunia, langsung aja dikejar ke arah Wan bisakah? Masih bisa ternyata. Di arah tengah nggak bisa nih. Tidak kena, Ada tapi pindah langsung buat colok. Udi langsung ajar dan ada pikir karena belakang Leo Murphy-nya Double walaupun shower. dari Immortality masih bisa survive Yap. dan tampaknya turretnya juga dihancurkan di arah Digaruk. tengahnya. Masih ada Ahmad di sana Winter Winter Trajan Trajan. dari seorang Kinya flicker karena belakang Leo Murphy balik lagi dan di arah bottom lane-nya langsung Itu dia. mencoba untuk Yo, mengejar ke headnya belakang akan dari seorang mati di Masolarnya situ. Rizal Dan Karat yang masih bisa berdiri karena itu dia masih bisa hidup Headnya masih menjalankan hidup. hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Lordnya sudah mulai Ini juga lagi udah menjadi sebuah keadaan yang sangat sulit untuk Alter Ego. Mereka menahan, mereka menyerang dari awal, mereka memberi tekanan dari awal, tapi malah ini tertarik mereka yang duluan dihancurkan. Wow. Gigatron Alpha hanya dalam beberapa team fight mereka lakukan dua dibandingkan keadaannya. mereka lock, Oke, ini yang dibutuhkan oleh Sally Boy hanyalah berubah untuk bisa mengincar ke arah seorang Bransnya atau Chang'e-nya. Ya Chang'e-nya 209. Susah banget disentuh, dicolek pun itu nggak bisa. Dibisikin halo Brans, nggak bisa. Susah banget. Lihat penjagain padat banget. Yang jadi pasukan pengamanan Brans ini 4 orang Pak ya. Gila loh. Bahkan di menit 22, 32 detik. Iya. Lihat berdiri dengan kokohnya. Walaupun darahnya sekarang. Walaupun sudah ternepan napas itu tuh. Tapi masih berdiri Wal. Ini dia kalau memang bangunan dibikin dengan sepenuh hati ya. Emang seluruh tempat dan apa ya, seluruh bangunan-bangunannya dibuat dengan penuh cinta, memang sangat kuat sekali. Tapi sekarang ada satu orang langsung jadi bulanan dikeroyok, udah ada meter nyawa, langsung mati begitu aja. Stabilnya terlalu ada yang jauh. Immortalnya pecah kode dan bisa kan dia bertahan Bisa dan survive masih bisa lagi. bertahan. Apa-apa nih. Masih Gila. bisa bertahan dan ada revitalize juga. Dan tampaknya ini kalau turret di arah tengah sampai menit 30 nggak hancur. Cornet push up 20 langsung habis game ini. Oke. 30 ya, Cornet push up 30 menit ya. 30. Nah. 30 Turret menit kalau pertama turretnya ya. nggak hancur Iya. ya. Push up aja. Oke. Nah, kalau Pulung mau guling-guling dari ujung sana Gas. ke ujung sana ya. Oke, Sampai kalau begitu. menit 30 tidak rubuh. Ingat Bentar tuh lagi teman-teman menit ya. 30 sih. 6 menit setengah lagi nih. Tiga lagi bisa lah harusnya. Ayo rubuh dong. Tapi kalau misalkan ada meteor shower nih susah ya. Iya, akhirnya Apalagi turret hancur ya kan. itu dia. Kita lihat aja. Sepertinya udah mulai terlihat posisi oleh Sally Boy. Sally Boy mencoba untuk mengejar ke bagian. Rainbow-nya tertangkap. Tembus. Oh, tembus something ke arah sana Rainbow yang tadi dia pecah. Oh my god, Sally Boy-nya begitu dengan Rainbow-nya dia lagi hilang. Hilang. Ripsya juga mencoba untuk langsung diincar. Iya, dia mau kepada gua, kamu bayar kosan. Akan gua hajar. Kemanapun kamu pergi. Leo Murphy, Sally Boy. Langsung hilangkan seorang Ripsya. 2 orang dari Bigoton Alpha hilang. Oh my god. Ini dia, menghilang 2 orang. Bisa dibilang adalah player kunci dari Victor Alpha dan itu mengakibatkan Lordnya terbuka bebas. Tidak akan mudah untuk Victor Alpha bisa mendapatkan Lordnya kali ini. Dan Diksur nampaknya Benar sekali. dari pemain Victor Alpha kehilangan 2 darah mereka merelakan
lainnya sudah mulai hancur menuju ke arah tengah. Ada 5 orang yang sudah mulai berkumpul. Terigo go mencoba untuk langsung go di arah tengah di sana, dilempar lagi dari Leo Murphy-nya menjadi lini paling depan dan tampaknya Leo Murphy yang aktif panis hilang begitu saja. Tidak ada flicker, tidak ada escape ability Rainbow-nya sekarang dan emotionnya tidak ada energi terkena stun dari Soraki. Selly Boy masih bisa lompat dan survive lagi dan lagi. Iya, mereka kehilangan Leo Murphy, tapi setidaknya mereka mendapatkan inter turret yang ada di bagian top lane dan itu menjadi sebuah keuntungan. Super Minion akan hadir pastinya untuk 1 lawan 1 dengan minion yang dimiliki oleh Bigetron. Pasti minion yang dimiliki oleh Alter Ego akan memenangkannya. Dan sekarang 4 player dari Alter Ego harus mundur dulu, ngeriset ulang strateginya, menunggu kehadiran lagi dari Leo Tas Murphy, baru mereka akan menyusun kemenangan. 240.000 orang yang menonton, terima kasih yang sudah nge-like. Aku pengen habis match ini udah 100.000 likes, langsung diklik tombol likes-nya. Dan kita lihat di arah sana, Udil with the Trajan, dan mungkin akan langsung panis begitu saja. Dan sana Rainbow-nya ada apa di sana, dan didapatkan satu lagi Rainbow-nya, immortality yang pecah. Selly-Boy lompat ke arah belakang dan masih bisa survive. Rainbow-nya juga harus hilang. Berhasil trigger ke arah belakang, aman. Enak banget dia nge-hit langsung lompat lagi. Sudah ada ultimate, belum dikeluarkan karena masih cooldown tampaknya. Dua orang lagi Rainbow Silongnya. Dan bahkan sang naganya tertangkap oleh Sugar Glider. Naga lawan Sugar Glider yang menang Sugar Glider, walai. Langsung terkena cilatan dari Sugar Glider tadi di dalam rerumputan. Dia bersembunyi, ingin pulang tapi tidak diperbolehkan. Udah ada 1, 2, 3 orang dari Bigetron Alpha yang meregang nyawa. Yes, sudah mulai masuk ya. Mencoba untuk mendefend tapi lihat lagi-lagi memberikan turretnya hampir turretnya. GP pertama Alter Ego. Wow, Alter Ego Ejector adalah kunci. Yes. Malah Spike barusan benar-benar dibuat terbang melayang gadis yang menaiki bulan. Hilang sudah kesempatan di game pertama untuk Bigetron Alpha. Kemenangan Alter Ego, congratulations. Tapi di series. Yes,